berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Raise and Guide malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita meresponi undangan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Kita datang kepadanya dengan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan dan beban hidup kami karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau-lah kami mengalami kelegaan di batin kami dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kami sangat percaya di waktu yang tepat yang sesuai dengan kedaulatan Tuhan, kami akan mengalami pertolongan. Jalan keluar terbaik kami temukan sehingga masalah kami selesai satu persatu. Bapa, kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam dunia politik kita mengenal istilah pembisik, yaitu orang-orang yang memiliki andil mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin negara. Apa yang terjadi jika seorang pembisik menyampaikan nasihat atau informasi yang salah? Tentu saja akan memberi pengaruh buruk terhadap keputusan pemimpin dan berdampak buruk juga kepada rakyat. 2 Samuel pasal 17 ayat 15 sampai 29 memberi kepada kita suatu gambaran pentingnya kita waspada terhadap para pembisik. Karena selalu ada, apalagi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita posisi-posisi kepemimpinan, baik pemimpin di keluarga besar atau pemimpin di pekerjaan di dunia kerja, termasuk pemimpin juga dalam pelayanan di gereja, orang-orang yang diposisikan Tuhan menduduki jabatan tertentu, membutuhkan informasi. Kadangkala, sadar atau tidak, ada orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi seorang pembisik dan dia membisikkan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang akhirnya membuat masalah dalam kepemimpinan kita. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan ini. Kita baca 2 Samuel pasal 17, saya baca ayat 15 saja ya. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Nah, jelas sekali kan, ada saja yang jadi penasihat memang. Para pemimpin membutuhkan penasehat supaya kebijakannya benar, supaya kebijakan tepat, supaya membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpin. Tetapi kadang-kadang ada pembisik-pembisik yang justru menjatuhkan para pemimpin. Ada pembisik-pembisik yang membuat pemimpin ini justru menyengsarakan rakyat karena mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ada saja yang diucapkan para pembisik. Bersyukur kalau sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan, kita mendapatkan nasihat yang baik dari orang dekat kita. Tetapi betapa bahaya kalau orang dekat kita menjadi seorang pembisik yang akan mencelakakan hidup kita. Melalui perikop itu, kita bisa dapat satu gambaran. Kalau kita baca lengkap ya perikop ini ya. Kerajaan Israel memiliki seorang penasehat yang bernama Ahitofel, yang pemikirannya sangat dipercaya oleh Daud. Tetapi ketika Absalom, anak Daud ini mengkudeta Raja Daud,
Ahitofel ternyata berkhianat. Dia lebih memihak kepada Absalom. Hal ini tentu saja sangat merisaukan hati Daud. Karena dia sangat percaya dengan penasihatnya ini. Sampai-sampai ia berdoa memohon Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Itu bisa kita baca di 2 Samuel pasal 15 ayat 31. Memang sangat mengejutkan sekali karena Ahitofel itu seorang penasehat yang dikenal, loyal, dekat dan dipercaya oleh Raja Daud. Tetapi akhirnya dia begitu berbalik mendukung Absalom untuk mengkudeta Raja Daud. Agar Absalom bisa menjadi Raja Israel menggantikan Daud, Ahitofel ini memberikan 2 nasihat begitu jahat kepada Absalom. Dan sayangnya Absalom pun juga meresponinya dan mau melakukannya. Karena waktu itu Absalom begitu kecewa dan marah dengan ayahnya. Nasihat Ahitofel itu yang pertama, ia menyuruh Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya sendiri untuk diperlihatkan kepada rakyat Israel bahwa dia berani menentang ayahnya. Itu kita bisa baca di 2 Samuel pasal 16 ayat 21. Satu nasihat yang begitu keji, yang begitu jahat untuk menunjukkan dia menentang ayahnya. Kenapa mempermalukan ayahnya? Mengapa lakukan hal yang menjijikkan itu? Saudara, ini nasihat yang begitu jahat dari seorang yang dipercaya sahabatnya. Tidak hanya itu, nasihat yang kedua, merancang strategi untuk membunuh Daud dengan memakai pasukan kecil untuk menghindarkan perang besar yang bisa mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah besar-besaran di antara sesama Israel. Itu ditulis di 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 3. Tetapi di balik itu dia ingin mempromosikan dirinya bahwa dialah yang berjasa, bahwa dialah jagoannya, bahwa dialah yang pantas dikagumi di antara orang-orang Israel. Tuhan tidak berkenan dan akhirnya menggagalkan nasihat Ahitofel seperti yang didoakan oleh Raja Daud dan memakai Husai, sahabat Daud yang lain yang juga sepertinya nyebrang mendukung Absalom, padahal dia sedang memata-matai Absalom. Nasihat Husai lebih didengar oleh Absalom. Dia memberi nasihat yang kelihatannya lebih baik, tetapi itu yang dipakai Tuhan tuh untuk menggenapi, untuk menjawab doa Raja Daud, menggagalkan nasihat Ahitofel. Supaya Absalom merasa dirinya terlihat hebat, Husai menasihati Absalom agar memimpin sendiri pasukan besar untuk membunuh Raja Daud. Tadi nasihat Ahitofel, biar saya yang memimpin. Dia ingin memperlihatkan dan mencari kesempatan, akulah yang luar biasa. Husai meminta Absalom untuk memimpin sendiri, supaya dia yang naik, dia yang kelihatan hebat. Karena dia kan sedang memberontak raja. Saudara-saudara, nasihat Ahitofel ini dipatahkan oleh Husai. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat, karena ini bagian dari jawaban Tuhan terhadap doa Daud. Tuhan sedang mematahkan nasihat yang diberikan Ahitofel dan akhirnya nasihat Husai yang didengar Absalom. Itu diizinkan Tuhan sedemikian rupa supaya lewat nasihat Husai itu Absalom benar-benar bisa mengalami kegagalan dalam pemberontakannya. Terjadi celaka yang membuat Absalom akhirnya meninggal. Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tidak akan pernah kehilangan cara bagi Tuhan untuk melindungi Daud tetap bertahan di tahtanya. Daud menjadi raja bukan karena dia ambisi menjadi raja,
tetapi karena Tuhan sudah memilihnya, karena Tuhanlah yang memberi kuasa itu kepada mereka, maka Tuhan juga akan berkuasa untuk menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan Daud tetap di tahtanya. Demikian juga Tuhan mampu meluputkan hidup kita dari upaya orang-orang yang merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita dan memberi kita tempat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan memberi kita status tertentu dalam anugerahnya. Lalu ada orang-orang tertentu ingin mengguncangkan, orang ingin merampasnya, orang mau berbuat jahat terhadap kita. Saudara-saudara, ini sebuah penghiburan dan keyakinan iman yang kita bisa miliki dari kisah ini, bahwa Tuhan juga mampu untuk melindungi kita dengan caranya yang tidak terbatas. Tuhan juga sanggup mempertahankan kita di posisi yang sekarang kita tempati. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memastikan rencananya dalam hidup kita itu tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun ada orang-orang yang jahat dengan kita dan mereka-reka yang tidak baik dalam hidup kita. Kisah ini mengingatkan kita agar kita hati-hati dengan para pembisik. Tetapi kita harus yakin dengan ketetapan Tuhan, kita harus yakin dengan pertolongan Tuhan, kita harus yakin sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya. Tugas kita, waspadai para pembisik, waspadai para penasehat yang akan menjerumuskan kita. Kita ingat Mazmur pasal 1 ayat 1, Daud menulis, "Berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik." Siapa yang menjadi penasihat saudara? Kalau ini orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, kelihatannya nasihatnya baik, kelihatannya nasihatnya masuk akal, tetapi kita harus waspada. Mungkin dia pembisik yang akan menjerumuskan kita. Mungkin dia adalah pembisik yang akan menghancurkan masa depan kita. Kenapa kita tidak buka telinga kita terhadap penasihat-penasihat yang mengarahkan kita di jalan yang benar, jalannya Tuhan, yang memastikan kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan dan jadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami percaya bahwa jabatan, kuasa, status dalam hidup manusia adalah ketetapan-Mu. Tuhan yang menetapkan kami ada di mana, kami punya status apa. Dan biarlah kami yakin itu, kami melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan maupun kepada orang-orang yang kami pimpin. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Hamba-Mu berdoa kalau saat ini ada saudara-saudara kami dalam jabatannya di kantor, di perusahaan, di gereja, atau dia sebagai kepala keluarga, orang yang punya kewenangan besar dalam hidupnya. Beri mereka hikmat, beri mereka kesadaran supaya mereka waspada terhadap para pembisik yang akan menjerumuskan mereka untuk membuat keputusan-keputusan salah fatal dan itu bisa membuat mereka celaka. Tuhan beri kepekaan dan beri mereka ketegasan bersikap. Tetapi hamba-Mu berdoa juga supaya Tuhan memberikan orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar kepada anak-anak-Mu yang menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja, supaya lewat orang-orang yang
ada di lingkaran terdalam mereka. Para pemimpin ini akhirnya menjadi pemimpin yang mendatangkan kesejahteraan bagi yang dipimpin dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Setiap hari saudara mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.